Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Yuk kita belajar sama-sama lagi. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 6 SD bab 8. Judul babnya adalah Aman di Dunia Maya. Dan ini adalah bab terakhir dari materi Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Yuk disimak videonya. Tujuan pembelajaran pada bab ini kalian dapat mengetahui cara agar tetap aman di dunia maya. Kalian bisa membedakan teks fiksi dan non-fiksi, juga menulis sesuai topik yang kalian minati sebagai tugas akhir. Siap-siap belajar. Bekerja menjadi apa? Pernahkah kalian membayangkan bekerja sebagai apa pada masa yang akan datang? Dengan perubahan dunia yang begitu cepat, mungkin pekerjaan kalian di masa depan belum tercipta sekarang ini. Apa yang bisa kita pikirkan sekarang adalah bidang-bidang pekerjaan yang menjadi minat kalian. Carilah paling sedikit 5 pekerjaan dalam teka-teki berikut ini. Di sini ada teka-teki, isinya ada pekerjaan. Ayo kita lihat dulu, kita fokus bagian yang mendatar. Pertama kita lihat itu ada guru. Pada baris di bawahnya itu ada komikus. Lanjut. Nah, cita-cita yang paling banyak itu adalah dokter. Di bawahnya ada arsitek. Lanjut, ada nelayan yang mencari ikan di laut. Paling bawah itu ada komika. Kalau yang di atas itu tadi komikus, itu adalah pembuat komik atau tulisan bergambar. Lalu ada komika, itu adalah pelawak tunggal atau stand up komedi. Sekarang kita lihat pada bagian bawah. Ke bawah, pertama kita lihat ada petani. Lanjut ada desainer, lalu ada koki, dan paling ujung itu ada montir. Wah, ternyata banyak juga ya pekerjaan yang kita lihat pada teka-teki ini. Apa 3 pekerjaan yang pertama kali kalian temukan? Nah, ini berbeda ya masing-masing jawabannya. Kamu bisa lihat yang bagian mana yang kamu dapat terlebih dahulu. Lalu apa pekerjaan yang sebenarnya menarik minat kalian? Nah, ini sebenarnya apa sih cita-cita kalian di masa depan? Bahas bahasa. Ketika membaca buku atau menonton film, kalian mungkin menemukan adegan yang menurut kalian biasa saja. Misalnya pohon yang tidak bergerak. Kalaupun pohon itu bergerak, dahan dan daunnya saja yang bergoyang. Contoh yang lain adalah mobil melaju di jalan, anjing menggonggong, atau manusia berjalan ke arah depan. Contoh-contoh tersebut adalah fakta, yaitu hal yang nyata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ketika kalian menemukan adegan atau gambar pohon yang mengenakan sepatu dan menari bersama seorang anak, mobil menangis sambil mengusap air matanya dengan sapu tangan, atau beruang yang sedang membuat puding coklat, kalian tahu bahwa hal itu tidak benar-benar terjadi. Kalian tahu itu berasal dari imajinasi. Contoh-contoh tersebut adalah fiksi. Berdasarkan penjelasan di atas, buatlah masing-masing 5 contoh fakta dan fiksi. Salah satu contoh fakta adalah matahari terbit di timur, sedangkan salah satu contoh fiksi adalah peri kecil menari-nari di bawah bulan purnama. Nah, itu adalah fiksi. Contoh fakta lagi adalah Indonesia terletak di benua Asia. Sedangkan contoh kalimat fiksi misalnya sepeda bisa terbang ke angkasa. Untuk contoh-contoh lainnya itu kamu bisa cari sendiri, sangat mudah membedakan yang mana yang fakta, yang mana yang fiksi. Membaca, perhatikan isi mading SD Kota Pesisir ini. Kabar Pesisir edisi 10 Mei 2019. Berita, Surat Agni Kartini masa kini viral di media sosial Kota Pesisir. Pada bulan April 2020, SD Negeri Pesisir mengadakan beberapa kegiatan untuk memperingati Hari Kartini. Salah satunya adalah lomba menulis surat dengan tema Kartini Masa Kini. Juara 1 dari lomba ini adalah Agni P. dari kelas 6. Surat Agni yang berjudul Gadis Pesisir sempat viral dan menjadi tren di media sosial, membuat SD Negeri Pesisir ramai diperbincangkan. Ketika diwawancarai oleh redaksi Mading, Agni mengatakan, "Aku berharap suratku bisa menginspirasi orang-orang untuk lebih merawat laut." Lalu ada pula isi madingnya adalah tips aman di dunia maya. Pertama, tunjukkan perilaku baik di dunia maya, berikan dukungan bagi temanmu dengan memberikan senyum, like, dan pesan positif. 2. Periksa pengaturan akunmu dan kata sandimu. 3. Jangan menyebarkan rumor.
4. Pikirkan dulu sebelum kamu menerima permintaan pertemanan. 5. Pikirkan baik-baik sebelum menekan tombol kirim, terutama ketika kamu sedang marah atau kesal. 6. Pikirkan dulu sebelum kamu membagikan sesuatu melalui internet. Kemudian isi madingnya ada pula puisi resep membuat jagat raya oleh Abinaya Gina Jamela. Nah, ini puisinya bisa kamu baca dengan intonasi puisi. Surat pembaca, coret-coret di toilet. Di dinding toilet kita banyak sekali coretan, dan terkadang ada kisah yang menarik. Saya mengajak teman-teman yang hobi coret-coret di toilet untuk mengirimkan tulisan ke mading dan mengusulkan agar mading menambah rubrik untuk menampung kreativitas kita semua. Adit kelas 5. Ada pula tulisan argumentatif. Pada masa depan, robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah mulai banyak hal yang dilakukan robot. Di Amerika Serikat, robot digunakan untuk mengantar pesanan barang dan makanan. Robot dalam bentuk kecerdasan buatan sudah digunakan untuk menggantikan kasir di supermarket. Mobil tanpa supir juga mulai diuji cobakan di beberapa kota. Robot mempunyai banyak keunggulan dibanding tenaga kerja manusia. Robot bisa bekerja dengan lebih efisien dan tidak kenal lelah. Robot juga lebih teliti dan konsisten dalam bekerja sesuai dengan perintah yang diprogramkan kepadanya. Saat ini, ongkos produksi untuk membuat robot atau biaya untuk mengembangkan kecerdasan buatan masih mahal. Namun nanti di masa depan, ketika robot bisa diproduksi secara massal, harganya semakin murah. Lalu, apakah manusia mampu bersaing dengan robot? Kedepannya kita harus mampu beradaptasi, mengembangkan keterampilan non-teknis dan terus belajar sepanjang hayat. Ditulis oleh Arjuna kelas 6. Selanjutnya ada pantun. Ke pasar membeli ketan sampai di rumah malah tumpah. Sayangi orang utan jangan sampai mereka punah. Adikku sifatnya usil, anaknya juga susah makan. Tinggalkan bahan bakar fosil, ganti dengan energi terbarukan. Ada pula cerita fabel, judulnya Rusa yang tak pandai bersyukur. Angin bertiup menerbangkan daun-daun yang menguning di sekitar danau. Seekor rusa sedang menunduk untuk minum. Dia melihat bayangan di danau yang jernih bagai cermin. Rusa itu tersenyum melihat tanduknya yang megah dan kokoh. Aku rusa paling tampan di hutan ini, katanya dalam hati. Namun hatinya menciut ketika pantulan air danau menampakkan kakinya yang kecil dan kurus. Ya Tuhan, mengapa kau beri aku kaki kecil, gelutu si rusa. Dia membayangkan kalau saja kakinya bisa sebesar kaki gajah atau sekuku kaki badak. Tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak, rupanya ada pemburu. Tanpa pikir panjang, rusa itu berlari kencang menjauh. Setelah sampai di tempat aman, dia baru sadar bahwa kakinya yang rampinglah yang menyelamatkan jiwanya dari tembakan. Bacalah tulisan pada masa depan robot akan menggantikan pekerjaan manusia, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa ide pokok dari tulisan tersebut? Ide pokok dari tulisan tersebut adalah robot akan mengambil alih pekerjaan manusia. Nomor 2, sebutkan 3 argumen penulis mengapa robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Pertama, sekarang sudah banyak hal yang bisa dilakukan oleh robot. Kedua, robot mempunyai banyak keunggulan dibandingkan manusia. Ketiga, pada masa depan harga robot lebih murah daripada gaji karyawan. Nomor 3, bagaimana pendapat kalian dengan berkembangnya teknologi robot yang menggantikan tugas manusia? Saya setuju dengan esai tersebut. Kemajuan teknologi dan perubahan tidak dapat dihindari. Lebih baik kita bersiap untuk menghadapi tantangan tersebut, antara lain dengan meningkatkan kualitas diri. Lanjut nomor 4, apa yang dimaksud dengan belajar sepanjang hayat? Belajar sepanjang hayat artinya seseorang terus belajar selama dia hidup, tidak hanya belajar ketika berada di sekolah atau bangku kuliah. Nomor 5, isilah tabel di halaman samping dengan hal-hal yang bisa digantikan robot dan hal-hal yang tidak bisa digantikan robot. 2 contoh diberikan untuk kalian. Pertama, memasak. Tentu bisa, robot bisa mengukur takaran bahan dan bumbu. Berempati tidak bisa, karena empati hanya dimiliki oleh manusia. Contohnya adalah menulis naskah. Itu tidak bisa, karena menulis naskah film membutuhkan kreativitas, imajinasi, dan pengalaman hidup. Melukis itu bisa dilakukan oleh robot. Robot bisa melukis mengikuti rancangan yang telah diprogram di komputer. Mengendarai mobil juga bisa dilakukan oleh robot. Robot dapat mengendarai mobil dengan teknologi swakemudi. Nah, banyak contoh-contoh lain yang mana yang bisa dikerjakan oleh robot dan yang mana tidak bisa beserta alasannya. Jika kamu punya jawaban tambahan bisa ditambahkan. Kosakata baru kita ada robot, kecerdasan buatan, adaptasi, efisien, konsisten, diprogramkan, mengambil alih, sepanjang hayat, keterampilan non-teknis. Untuk robot sendiri itu artinya
alat berupa orang-orangan dan sebagiannya yang dapat bergerak, berbuat seperti manusia yang dikendalikan oleh mesin. Saatnya menulis tahap 1 dan 2, memilih topik dan membuat kerangka. Tulisan berjudul "Pada masa depan robot akan menggantikan pekerjaan manusia" adalah tulisan argumentatif. Pada bab 8 ini kalian akan menulis sebagai tugas akhir dari kelas 6. Tulisan ini sekitar 250-400 kata. Topiknya bisa dipilih sesuai dengan minat kalian. Ada 5 tahap membuat tulisan argumentatif. Pertama tentu ada topik, membuat kerangka, melakukan riset, membuat tulisan, dan menyunting tulisan. Topik-topik tulisan yang bisa kalian pilih itu ada pelestarian lingkungan, perekonomian yang lebih adil, keragaman sosial budaya, teknologi masa depan. Tulisan tentang robot termasuk dalam topik teknologi masa depan. Setelah memilih topik yang sesuai minat, kalian bisa melanjutkan kalimat kerangka tulisan. Kerangka tulisan argumentatif itu ada ide pokok, argumen 1, argumen 2, argumen 3, serta pernyataan atau contoh yang mendukung masing-masing argumen, serta ada kesimpulan terakhir penutup. Perhatikan sekali lagi tulisan tentang robot. Ide pokoknya adalah robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Ide pokok ini bisa ditulis dengan kalimat pembuka tulisan. Selanjutnya, pikirkan 3 argumen atau alasan yang mendukung ide pokok. Dalam tulisan robot, 3 argumennya adalah, sekarang robot ini sudah mulai menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Nomor 2, robot mempunyai keunggulan dibanding manusia. 3, harga robot nantinya akan lebih murah daripada gaji pegawai. Satu argumen bisa dikembangkan menjadi satu paragraf dengan menambahkan kalimat yang menjelaskan argumen tersebut. Dalam tulisan robot, penulis memberikan contoh-contoh. Di paragraf kedua, penulis menjelaskan keunggulan apa saja yang dimiliki robot. Sementara di paragraf ketiga, penulis berargumen bahwa harga robot akan semakin murah kalau nantinya sudah diproduksi secara massal. Paragraf terakhir berisi kesimpulan. Dalam tulisan robot, penulis memberi saran tentang apa yang bisa dilakukan manusia agar tidak kalah dengan robot. Di sini ada pengembangan dari kerangka karangannya, ada unsur pembangun paragraf, ada ide pokok, ide pendukung 1, ide pendukung 2, ide pendukung 3, dan ide pendukung 4. Dan masing-masing unsur pembangun paragraf itu pada paragraf 1, 2, dan 3-nya itu ada kalimat yang mendukung atau kalimat yang menjelaskannya. Nah, dalam latihan membuat esai ini, kamu tentukan dulu topik yang akan kamu pilih, kemudian kerangka tulisannya apa, mulai dari ide pokok, argumen 1 sampai argumen 3, serta pernyataan pendukung dan contohnya. Nah, setelah membuat kerangka karangan ini akan lebih memudahkan kamu untuk membuat esai nantinya. Ketika menuliskan kerangka karangan, kalian tidak perlu menuliskan kalimat yang sudah lengkap. Tuliskan dulu apapun yang ada di pikiran kalian. Kalimat lengkap akan kalian dapatkan setelah melakukan tahap berikutnya, yaitu melakukan riset. Ketentuan tentang riset akan dipelajari dalam pembelajaran berikutnya. Berdiskusi, fiksi dan non-fiksi. Kalian sudah belajar tentang teks fiksi dan non-fiksi di kelas 5. Sekarang diskusikan dalam kelompok 3-4 orang manakah artikel di Mading SD Negeri Pesisir merupakan fiksi atau non-fiksi. Diskusikan juga alasan kalian menempatkan artikel tersebut sebagai fiksi atau non-fiksi. Pertama, berita surat Agni Kartini masa kini viral di media sosial. Itu non-fiksi karena sesuai dengan kenyataan. Tip aman di dunia maya, itu non-fiksi juga. Kemudian ada puisi resep membuat jagat raya, itu adalah fiksi karena jagat raya itu bukan sebuah yang bisa dijadikan resep. Surat pembaca coret-coret di toilet, itu non-fiksi sesuai dengan kenyataan. Tulisan argumentatif pada masa depan robot akan menggantikan pekerjaan manusia, itu juga non-fiksi. Pantun, kalau pantun itu fiksi. Fabel rusa yang tidak pandai bersyukur, itu juga fiksi. Kalian mampu membedakan teks fiksi dan non-fiksi. Menyimak bacaan, bacalah tip aman di dunia maya di Mading Kabar Pesisir, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, tadi sudah kita baca, kita masuk ke pertanyaan pertama. Mengapa kita harus menunjukkan perilaku baik di dunia maya? Kita harus berperilaku baik di dunia maya karena meskipun tidak bertatap muka secara langsung, orang-orang di balik layar, gawai, atau komputer adalah orang-orang yang sama dengan kita di dunia nyata. Nomor 2, di dunia maya kita harus lebih berhati-hati menerima pertemanan. Bagaimana pendapat kalian? Di dunia maya kita memang harus berhati-hati memilih teman karena belum tentu yang ingin berteman dengan kita adalah orang yang identitasnya seperti yang dia tampilkan di dunia maya.
Nomor 3, apa saja yang termasuk informasi pribadi? Mengapa kita tidak boleh membagikan informasi pribadi secara daring? Hal yang termasuk informasi pribadi, contoh nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan data bank. Kita tidak boleh membagikan informasi pribadi secara daring agar data tersebut tidak disalahgunakan untuk penipuan. Nomor 4, apa yang bisa kalian lakukan ketika mengalami perundungan daring? Ketika mengalami perundungan daring, saya akan memberitahu orang tua saya dan istirahat sebentar dari menggunakan internet. Ini ada tips di dunia maya. Yang pertama ada T, tolak ajakan bertemu. Ada unggah yang baik saja. Gunakan dengan bijak. Jadi kalau misalnya digabungkan menjadi tunggu. Tolak ajakan bertemu, menemui orang yang hanya kalian kenal melalui internet itu berbahaya. Unggah yang baik saja, unggah tulisan, foto atau video yang baik saja. Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita bohong atau gambar yang tidak sopan walaupun dengan niat bercanda. Jangan membagikan informasi pribadi seperti nama lengkap, nama orang tua, alamat, nomor telepon, kata sandi, dan sebagainya. Gunakan dengan bijak. Gunakan internet untuk membantu kalian belajar, menjadi lebih cerdas dan lebih santun. Ada beberapa kosakata baru yang harus kalian cari di kamus besar. Ada akun, privasi, daring, kata sandi, perundungan, rumor, informasi pribadi, dan mengontrol. Jurnal membaca. Dalam 1 bulan ke depan, coba kalian pilih dan baca salah satu buku puisi atau buku yang berkaitan dengan internet atau tantangan masa depan. Kalian boleh memilih fiksi atau non-fiksi, kemudian isilah jurnal membacanya. Ini ada 6 rekomendasi buku bacaan dengan tema tantangan pada masa depan. Buku ini boleh kamu cari di perpustakaan atau kamu cari melalui daring. Nah, banyak hal yang akan kita bahas pada bab ini. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas mengenai menulis tahap 3 dan tahap 4 dari membuat esai tadi. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.